1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Regimen Uetyo di Ningrat dan memiliki anggota sebanyak 62 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1, yaitu pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Choi Sang-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, kita harus mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Indonesia akan menghadapi masa baru yang akan merubah nasib bangsa. Merdeka! Merdeka! Saya selaku ketua di BPUPKI ini mengadakan rapat resmi. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan, kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai keadaan sidang menjadi ricuh. Saudara-saudara sekalian, sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan bahwa Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan tradisi budaya. Jadi saya harap kita bisa mempunyai keberagaman negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju menang bahwa Indonesia harus menang dan memiliki ideologi yang kuat untuk mempersatukan semua yang ada pihak-pihak yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan nama dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Peri kebangsaan 2, peri kemanusiaan 3, peri ketuhanan 4, peri kerakyatan 5, peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persahabatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akui pendapatmu bagus, tapi Bung harus ingat mayoritas agama kita adalah Islam. Jadi misalnya harus beragama Islam. Betul Bung, seharusnya Islam diutamakan di dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa tidak mendengarkan pernyataan Tuan Agus Salim? Kami membutuhkan dasar negara yang menyeluruhkan, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat menjadi kisruh dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian Ahmad Remis menengahi persoalan yang terjadi. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan ide Muhammad Yamin karena idenya seunsur-unsur dengan mata uang Indonesia dengan agama Kristen dan agama yang lain dan agama Islam. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang melanjutkan pada hari selanjutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Falks Raat. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mengadakan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama. Saudara Natulen, silahkan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat yang sebelumnya, saya telah mendapat satu usulan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga, yaitu rasa kemanusiaan yang adil. 4, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan
poin masih ada yang diperdebatkan. Baiklah, apakah ada usulan yang berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya, agama hanya tertuju pada suatu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkan? Masih banyak lagi hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Mu'atta menyampaikan pernyataannya sebagai penengah. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Kenapa Bung tidak membuat Ramadan Forum? Di sini kami ingin membuat Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah, saya telah mendengar pendapat Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya melanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, apakah ada yang memiliki usulan lagi? Saudara saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita cinta ini. Berikut asas-asas diri saya. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Soepoma tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang BPUPKI berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang sidang sangat kacau, semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecil. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih baik mementingkan kepentingan golongannya dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa perhatian pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara lain yang telah lebih dulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita merasakan apa yang dikatakan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama bukan? Maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dari saya, semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Setelah sidang pertama BPUPKI dilakukan, lanjut sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 17 Juli 1945. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecilnya telah menerima usul-usulan yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai ketua rantingan
Yang terhormat panitia dan anggota-anggota DPRD Widyosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua telah dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kita semua telah berkumpul di sini. Saya umumkan bahwa sidang BPUPK yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya tuan-tuan sekalian. Saya sebagai anggota Sukarno. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya telah terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPK yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah, dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selepas-lepasnya. Itulah dari saya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Negara, Suryo Hadi Jojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kahar. Saya selaku anggota Muzakir, saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadap saat yang suci, baiklah kita menghining cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Saya Ki Bagus Hadi Kusumo, bagi anggota yang muslim, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI. Mulai Al-Fatihah. Marilah kita memulai dengan cara voting. Mengapa tidak secara voting saja? Mengapa tidak dengan musyawarah mufakat saja? Karena bila kita menggunakan voting bisa diputuskan dengan seadil-adilnya. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem kerajaan 6 dan lain, dan 2 belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota-anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang DPRD Widyosaka yang kedua kali ini, yang melakukan 64 stem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lainnya. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan ketua itu adalah republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa
yang diamanahkan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilangkan dengan sia-sia di belakang. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halangan tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah kita tidak timbul dalam kesanggupan akan merdeka atau tidak. Sahabat pula, berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini adalah ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi, dan yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaysia dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lain dimaksudkan bahwa tanah Papua masih dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, bangsa bersangka bagi kedua untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat bahasa kita Timur pada Pulau Timur, saya setuju sekali dengan tidak terlalu Indonesia begitu. Palu Borneo utara di mana asalnya. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat menetapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana kalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara masuk ke dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau di sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Inilah proses penyusunan undang-undang oleh saya. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat dimengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting oleh karena segala pembicaraannya di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Setelah BPUPKI dibuarkan, pemerintah Jepang dicewa atas pemerintahan Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Direktoritsu Jumbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi, penguasa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon atau Vietnam. Untuk
menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Raciman Widjodiningrat dipanggil ke Dalat atau Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia pada besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia, tepatnya pada 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 2 orang wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Nusa Tenggara, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Soebarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang, tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemerintah Jepang berhasil melakukan pengengkangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia
Sapa kita semuanya, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.